Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa midadakal jari wa jama'na fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya yang sangat saya hormati para habaib, para asatidah, hadirin, hadirat, khusus kawan kami Habib Amal bin Fadil bin Thohir yang datang dari Ambon Manise. Mungkin beliau ini baru pertama kali datang ke sini ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, beliau datang dari Ambon, Maluku, yang sangat jauh. Udah pernah gue itu Habib itu? Belum pernah. Udah pernah sering. Armisa udah pernah. Iya. Mulai. Ya Masya Allah, makanya orang-orang Ambon itu hitam manis. Iya. Tobeng. Makanya kalau minum kopi nggak pakai tanpa gula. Iya, lihat orang Ambon. Tapi kalau lihat Habib Amal jadi kecut. Masya Allah. Dan juga ada Habib Hashim bin Syahab, dan juga bil khusus tuan rumah Ustaz Ilham bersama istri beliau. Kita doakan buat tuan rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas dengan sebaik-baik balasan. Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang berkah. Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Jadikan anak-anak beliau menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang taat kepada Allah, cinta kepada Muhammad, cinta kepada Al-Quran, taat kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini rumah ngaji Batam. Saya sering datang ke sini cuma acara-acara ngisi kajian. Alhamdulillah, sore yang mulia ini, Masya Allah, Ustadz Ilham bersama istrinya antusias ingin mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan niat beliau satu aja. Oh, Ahmadi. Oh, nama anak. Gazi. Yusuf, saya tanya siapa nama ininya. Katanya bilang Ustadz Ilham katanya. Benar-benar. Iya. Ustadz Ahmadi ya. Masya Allah, Ustadz Ahmadi. Masya Allah. Saya kira bawa hadiah buat saya. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau antusias ingin acara Maulid di sore hari ini dengan semangatnya luar biasa. Ustadz Ahmadi bersama istri beliau, berapa tamu yang sering kita bawa tempat ini, tapi di sore hari ini dikhususkan untuk perayaan Maulid yang biasanya cuma yang hadir 20-30 orang. Subhanallah, sekarang ini sampai kita mau lewat aja susah. Luar biasa. Mudah-mudahan di sore yang mulia ini mendatangkan keberkahan tempat ini. Dengan pembacaan Maulid kita, kecintaan kita kepada Muhammad, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan bagian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau pernah menjelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menyebutkan di situ
ma min baitin yukra fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat hadal bait rafa' lahu balaya, kecuali rumah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala bala, musibah, wabah, penyakit buat penduduk rumahnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala jaga rumah tersebut dari maling. Ya Allah, ini berkahnya maulid luar biasa ya. Bahkan yang apalagi kemuliaan lagi yang Allah berikan, Allah subhanahu wa ta'ala illa hawanallahu soal idamat soal mungkar wa nakir. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan untuk menjawab mungkar wa nakir. Sebab nanti di alam kubur ini mungkar wa nakir ini datang modelnya beda-beda. Kalau orangnya ahli maksiat melihat aja seram, tapi kalau yang wafat ini orang saleh, rumahnya sering dibacakan maulid, malaikatnya datang dengan penuh rahmat. Makanya berkat pembacaan maulid ini, makanya Majlis Rasulullah Kota Batam, beliau mengadakan 40 hari arba'in keliling maulid ya, jadi bergiliran. Ini kebiasaan seperti ini pernah kejadian di kota Aceh. Tahu Aceh nggak Bu? Samping Batam. Ya, Aceh ini pernah dulu dijajah oleh negara komunis, ya, Portugis. Ketika Aceh diserang oleh orang-orang Portugis, orang Aceh ini antusias minta pertolongan sama negara Turki. Waktu itu kan masih kerajaan Utsman. Ketika itu mereka minta bantuan, kemudian diberikan amunisi, persenjataan untuk melawan Portugis. Alhamdulillah ketika Aceh mempunyai amunisi, persenjataan untuk membentengi Aceh, alhamdulillah Aceh, orang-orang Portugis mereka keluar dari Aceh. Kemudian orang-orang Aceh ini antusias ingin membalas budi sama negara Turki. Mereka mengumpulkan emas, perhiasan, kita harus balas jasa nih. Sebab negara Turki ini kita punya senjata yang awalnya kita nggak punya. Ketika ini disodorin oleh Raja Turki menolak, bilang nggak usah. Dia bilang sekarang ini bulan Rabiul Awal, ini uang ini pakai buat perayaan Maulid. Subhanallah. Kemudian orang-orang Aceh ketika itu balik ke Aceh, dia setiap hari ngadain Maulid. Makanya di Aceh itu kalau masuk bulan Rabiul Awal kadang sampai 4 bulan perayaan Maulid. Kalau di Batam kan barangkali 40 hari doang. Barangkali cuma emir doang kali ya. Atau berapa majlis, ada berapa majlis juga yang buat ya. Tapi kalau di Aceh itu semua wilayah, semua kota, pedesaan dan sebagainya mereka sampai 4 bulan lamanya. Subhanallah, luar biasa. Sebab pembacaan maulid ini luar biasa. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau lagi mengatakan ma min baitin yukra fil maulid illa khaffat malaikah. Mana setiap rumah apabila dibacakan maulid khaffat malaikah, mendapatkan naungan malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Wa yusalluna malaikat idzalikal bait. Dan malaikat itu memohonkan ampun buat orang-orang dalam rumah tersebut. Sekarang nih kita lagi ngadain maulid nih. Semua yang hadir semua ini para malaikat lagi mohon ampun kepada Allah. Jadi kita keluar dari sini, Allah hapus dosa-dosa kita. Makanya hadirkan hati kita masuk ke sini. Wa ammahumullahu birrahmah wal maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita
rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya. Ya makanya hadirkan hati kita, hadir di seperti ini, duduk ya. Hadirkan doa-doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan kami hadir merayakan hari atau bulan atau perayaan Maulid Kasihmu Nabi Muhammad. Kabulkanlah hajat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadi hadirnya kita masuk ke sini, Allah hapus segala dosa-dosa kita. Tapi kadang juga ada orang masuk, hadir duduk di tempat ini, jelas-jelas tempat ini Allah sudah turunkan rahmat, pengampunan dan sebagainya, tapi tiba juga jalan. Subhanallah. Tahu-tahu pulang bawa dosa. Ada sebuah cerita, mungkin cerita ini jadi motivasi buat kita. Yang mana Asyikh As-Surquni, beliau menceritakan sebuah cerita. Ada seorang pemuda, dia lagi berangkat haji. Subhanallah, pemuda ini setiap dia kaget, Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang kesenggol, namanya orang tawaf kan, habis Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya segala sesuatu dia bersalawat. Tahu-tahu ada orang merhatikan dia, kamu ini kenapa? Setiap kamu kaget atau apa saja kamu bersalawat kepada Rasulullah. Bilang iya, saya nggak mau lepas bacaan ini. Kalau perlu setiap saat saya ingin salawat kepada Rasulullah. Nah kenapa? Dulu orang tua saya di kampung. Ketika itu orang tua saya sakit. Tahu-tahu wajahnya hitam, gelap. Tapi di masa hidupnya putih. Pas di akhir hayatnya hitam pekat dan jasadnya bau pula. Ya Allah, saya kaget. Ya Allah, gimana nih? Kalau saya manggil tetangga, saya malu. Ya orang tua saya sebenarnya seperti ini. Dia minta sama Allah. Tahu-tahu dia tertidur. Tahu-tahu tertidur dia lihat dua malaikat ingin nyiksa ayahnya. Tahu-tahu ada satu makhluk wajahnya bercahaya. Dia mengatakan kepada malaikat Munkar wa Nakir, jangan engkau siksa dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanku untuk memberikan keselamatan bagi dia. Walaupun toh kesalahannya dia di masa di dunia, mulutnya suka gibahin orang, ngomongin orang, lisannya kotor, tapi sebagainya. Tapi orang ini setiap malam dia baca salawat kepada Rasulullah SAW 10 kali. Makanya saya diciptakan oleh Allah memberikan pertolongan bagi dia. Ketika malaikat Munkar Nakir sampaikan kepada kedua ini, dia pergi. Tahu-tahu anak pemuda ini terbangun. Dia melihat ayahnya, subhanallah, wajahnya putih, bersih, wangi pula. Makanya kata pemuda ini, saya nggak mau lepas salawat. Saya mau ngapain aja, Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapain aja, Allahumma shalli ala Muhammad. Beda sama kita, kadang-kadang kita kaget, astaga. Macam-macam, ada bahasa Latin lah, ya kan? Tapi pemuda ini Allahumma shalli ala Muhammad, dimudahkan lisannya untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disibukkan untuk bersalawat. Bagaimana beruntung nih orang-orang yang suka gibah nih. Maka disebutkan dalam hadis, yuakhiru taubatul ghibah yuakhiru dukhulul jannah. Orang yang tobatnya orang gibah terakhir masuk surga. Walaupun udah tobat nih, orang yang suka gibah diakhirkan Allah masukkan dia ke surga. Iya, lanjut nih. Lanjut. Lumayan 20 menit udah. Kalau saya udah keringat nih ngomongin nih. Satu lagi cerita ya, dan terakhir ya. Jadi di zaman Nabi Allah Musa,
Nabi Allah Musa ini punya kaum gak begitu banyak. Ada seorang pemuda, zaman dulu kan umur 100 tahun itu masih muda. Ya. Nabi Nuh aja umurnya sampai ribuan tahun. Ada orang yang usianya hampir 200 tahun lamanya, hidupnya maksiat aja sama Allah. Sampai orang kampung kaumnya Nabi Allah Musa gak senang sama orang ini. Subhanallah, pemuda ini wafat. Orang namanya kaum Nabi Allah Musa dipikir ini orang maksiat, ya kan, gak mau tobat-tobat, jasadnya diseret ke sampah, dibuang. Ngapain ngurus ini? Subhanallah, Nabi Allah Musa mendapatkan perintah dari Allah, wahai Musa, sesungguhnya kaummu ada yang wafat dan jasadnya dibuang di tempat sampah. Kamu bersihkan dia, mandikan dia, kamu sholati, kamu kafani, kemudian kamu kubur. Ketika Nabi Allah Musa melihat, ya Allah, bukannya ini orang yang ahli maksiat, ya Allah, ini orang ini ahli maksiat. Bahkan orang-orang kampung bilang, ngapain menolong dia? Hidupnya aja nyusahin kita, barang kita banyak hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa, tahu gak pemuda ini walaupun dia ahli maksiat, setiap dia membuka kitab Taurat, dia melihat nama Muhammad, dia menciumnya, menghormatinya, menaruh di jidatnya, dia taruh di matanya, bentuk penghormatan kepada kekasihku Nabi Muhammad. Sebab ini, wahai Musa, aku berikan pengampunan baginya, dan aku akan balas jasa kepadanya, aku akan masukkan dia ke surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada buku-buku maulid itu jangan taruh di bawah, diangkat, dihormati. Iya kan, karena kita cuma Al-Quran doang kan, dibikinin bukan Al-Quran, tapi ada nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ceramah yang singkat ini berikan kita motivasi makin cinta kepada Rasulullah. Harapan kita dengan acara ini, mudah-mudahan kita sama-sama berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi bangfa'na ibarakatihim wa hurmatihim wa amitna fi darajatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini masih ada 3 ini ya. Oh masih ada lagi, kita bikin kuis aja ya. Ya, tadi tuan rumah bilang ada satu jamaah dari mulai pagi sampai sore nungguin siapa itu. Oh, udah cukup. Kalau mau dibagi, minimal jawab pertanyaan aja ya. Siapa yang bisa jawab, saya kasih ya. Parfum.